menyampaikan bahwa apa yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia dan untuk Anda bertujuan memahami serta menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Apakah Anda bersedia mengikuti proses konseling ini? Ya, saya bersedia. Saya sedang mendengarkan. Silakan ceritakan apa yang membuat Anda ingin mengikuti sesi konseling hari ini. Saya merasa akhir-akhir ini sulit fokus belajar. Banyak tugas yang tertunda karena saya sering bermain media sosial. Jadi Anda merasa penggunaan media sosial mulai mengganggu kegiatan belajar dan penyelesaian tugas? Ya, benar. Baik, saya memahami bahwa hal tersebut cukup mengganggu. Bisakah Anda ceritakan lebih lanjut bagaimana kondisi yang Anda alami? Setiap kali saya mau mengerjakan tugas, saya lebih dulu membuka media sosial. Awalnya hanya beberapa menit, tapi akhirnya sampai berjam-jam. Jadi, niat awalnya hanya sebentar, tetapi tanpa disadari, waktunya sangat lama. Ya, bahkan saya kadang baru mau mengerjakan tugas ketika sudah mendekati batas pengumpulan. Bagaimana perasaan Anda ketika menyadari bahwa tugas belum dikerjakan sementara waktu terus berjalan? Saya merasa cemas dan bersalah. Anda merasa cemas sekaligus bersalah karena mengetahui bahwa tugas belum dikerjakan. Ya, betul. Menurut Anda, sejak kapan kebiasaan ini mulai terjadi? Kurang lebih sejak tahun lalu. Awalnya karena sering melihat video hiburan saat sedang stres. Jadi, media sosial awalnya menjadi cara untuk mengurangi stres. Ya, tapi sekarang menjadi sulit dihentikan. Saya dapat memahami bahwa pada awalnya media sosial membantu Anda merasa lebih nyaman. Namun, sekarang justru menimbulkan masalah baru. Iya, betul. Apa yang biasanya Anda lakukan di media sosial? Menonton video pendek, melihat postingan teman, dan membaca informasi di media sosial. Aktivitas itu membuat Anda merasa apa? Saya merasa senang dan terhibur. Sehingga media sosial menjadi tempat yang membuat Anda merasa nyaman. Iya. Iya. Ketika tugas menumpuk karena terlalu bermain media sosial, apa yang Anda rasakan terhadap diri sendiri? Saya kecewa terhadap diri saya sendiri. Kecewa karena merasa belum mampu mengendalikan kebiasaan tersebut. Iya, saya sebenarnya tahu itu tidak baik, tapi tetap melakukannya. Sepertinya ada pertentangan dalam diri Anda. Di satu sisi ingin bertanggung jawab terhadap tugas, tetapi di sisi lain sulit melepaskan kebiasaan bermain media sosial. Iya, itu yang saya rasakan. Bagaimana pengaruh kebiasaan ini terhadap nilai atau aktivitas Anda? Beberapa tugas terlambat dikumpulkan dan beberapa nilai saya juga turun. Hal itu tentu membuat Anda semakin khawatir. Ya, benar. Jika kondisi ini terus berlangsung, apa yang perlu Anda khawatirkan? Saya takut tidak bisa lulus tepat waktu. Jadi sebenarnya Anda memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan kuliah dengan baik. Iya. Iya, saya ingin lulus tepat waktu. Apa yang membuat tujuan itu penting bagi Anda? Karena saya ingin membanggakan orang tua dan segera bekerja.
saya dapat merasakan membawa keluarga dalam masa depan merupakan hal yang sangat berarti bagi Anda. Iya. Dari pembicaraan kita, saya melihat bahwa Anda memiliki tujuan yang jelas, yaitu lulus tepat waktu dan membanggakan keluarga. Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan agar penggunaan media sosial tidak lagi mengganggu tujuan tersebut? Mungkin saya harus membatasi waktu bermain media sosial saya. Menurut Anda, batas yang realistis seperti apa? Mungkin maksimal 1 jam sehari. Bagaimana perasaan Anda ketika memikirkan rencana itu? Saya cukup merasa yakin cukup bisa mampu mencobanya. Selain membatasi waktu, adakah langkah yang dipikirkan? Saya mengerjakan tugas lebih dulu sebelum membuka media sosial. Itu ide yang baik. Jadi, media sosial menjadi hadiah setelah tugas selesai. Iya, saya rasa begitu. Apa yang mungkin menjadi hambatan setelah menjalankan rencana tersebut? Godaan untuk membuka media sosial ketika bosan. Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan ketika godaan itu muncul? Saya bisa mematikan notifikasi atau meletakkan ponsel jauh dari tempat belajar. Bagus, itu menunjukkan bahwa Anda sudah mulai menemukan cara mengatasi masalah yang selama ini mengganggu. Saya juga merasa sadar akan penyebab masalah saya. Setelah mengikuti sesi hari ini, apa hal penting yang Anda pelajari tentang diri Anda? Saya menyadari bahwa sebenarnya saya memiliki tujuan yang jelas. Tapi kebiasaan bermain media sosial membuat saya menjauh dari tujuan saya. Baik, apa komitmen yang Anda lakukan setelah sesi ini? Saya akan membatasi penggunaan media sosial saya maksimal 1 jam sehari. Mengerjakan tugas lebih dulu dan mematikan notifikasi saat belajar. Bagaimana tingkat keyakinan Anda untuk menjalankan rencana tersebut? Sekitar 8 atau 10. Itu menunjukkan keyakinan yang cukup baik. Saya menghargai keterbukaan Anda selama sesi ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan membantu saya mengatasi masalah. Sama-sama, hari ini kita telah membahas bagaimana penggunaan media sosial memengaruhi aktivitas belajar Anda. Anda juga telah menemukan beberapa langkah yang ingin dilakukan untuk mengatasinya. Semoga rencana tersebut dapat membantu Anda mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih, saya akan berusaha untuk menjalankannya. Baik, sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Selamat siang. Selamat siang.